prinsip gue percaya kalau misalnya cowok cewek bisa sahabatan, ternyata gue nggak percaya. Iya. Lagi. Pasti salah satu ada yang suka atau nggak, kedua-duanya suka. Oke. Cuman emang waktunya aja nggak tepat. Mau ganteng, mau cakep, mau enggak, mau kayak gimana. Tapi kalau misalnya nggak ada loyalty, menurut gue sia-sia gitu. Balik lagi di Ceria, Ceritain aja dulu. Oh my god, halo. Hai, aku apa kabar? Ini kayak gue Gila. udah setahun ya? Iya udah setahun. Iya, benar. Dari terakhir kita bareng sama Caca ya. Yes. Jadi Jadi. Caca ini Apa tuh? pernah kita undang zaman kita masih belum ada YouTube, Iya. Masih benar, masih zaman Spotify. Spotify. Betul sekali. masih audio doang. Ya kan? Iya. Yang penasaran waktu dengerin suara-suaranya, ini mukanya kayak gimana Iya, ya? Oh, ini ya, nggak orangnya. sesuai ekspektasi kan? Iya. Gak apa-apa lah, tapi tetap ceria. Ya Ceria. nggak? Betul. Namanya tetap Ceria. Iya dong, pasti harus. Betul. Jadi kita kali ini kita ada di daerah Jati Asih, Betul. di kafe kopi gitu. Yes. Namanya Tentang Kopi. Iya. Kafe di Jati Asih deket Sakura Regency, daerah-daerah Villa Nusa Indah. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lagi ada di sekitaran Jati Asih, mungkin bisa banget untuk mampir ya ke sini ya, karena tempatnya juga cozy, lumayan oke juga nih ya buat Walaupun sudah nongkrong-nongkrong. malam juga, gue pakai kacamata hitam. Iya. Ya, oke. Kenapa emang? Fungsinya Gelap. apa? Persona. Oke, Iya, persona siap. Persona dia like this. Nah, Gue pesen berry coffee. Caca Biasanya belum udah pesen, apa udah habis? Caca belum pesan tadi. Oh, belum pesan. Nanti mungkin ya nanti. Iya. Malaman kan malaman makin asik. Iya, Oke, makin udah. malam makin perlu minum. Betul sekali, diminum lagi. Iya. Jadi Caca nih, perkenalan dulu nih kita nih. Caca sehat-sehat. sehat dong, pasti dong. Sibuk? Biasa. Lumayan. Harus Lumayan sibuk dong. ya, harus Harus sibuk, nyibukkan Kalau- diri. Benar, hidup di ibu kota kalau nggak sibuk nggak bisa Bener. hidup. Ya nggak? Betul. Lagi sibuk apa lagi nih, Caca? Sekarang ini. Sekarang ini kebetulan masih di radio, gue Oke. nge-producer, Oke. terus sama nge-MC, sama udah ngisi VO, kadang TVC. Wih, nggak jauh-jauh dari komunikasi Iya, ya Bun jauh-jauh dari ya. komunikasi. Bisa didengar suaranya memang Iya. VO banget lah ya. Asik. Gimana tuh VO banget tuh? Yang ada karakternya. Oh, yang ada karakternya. Yang kayak gini. Yang kayak gini. Kalau denger. Yang kayak gini nih. Kayak gini. Iya, apalagi Des, ini Oke. ceria episode ini nih kita kehadiran Caca untuk kedua kali. Bener. Betul. Jadi kan sebelumnya itu kita tahu kalau misalnya Caca sempat, waktu di podcast terakhir ya, itu datang-datang membawa kesedihan. Banget, gue inget banget waktu itu gue datang ke podcast Ceria tuh pas H+1 putus. H+1 apa hari H sih? H+1 ya? H+1 ya? putus, kemarinnya bener-bener kemarin gue putus, terus gue datang ke podcast Ceria kan. Terus kayak ya udah, tapi sekarang enggak lah udah. Udah. Oh, waktu datang pertama itu patah hati, datang kedua Iya asli. lebih gimana hati ya? Bener. Lebih senang mungkin ya, oke. tapi tetap penuh dengan keraguan dan kebimbangan as always, tapi tetap ya udahlah. Manusia. Iya, namanya juga hidup ya. Kalau kata Desi apa? Yang mana? Namanya juga manusia. Namanya- bukan. Yang Perlu mana? apa? Perlu apa? Perlu Trust. issue. Perlu Trust no trust one issues kan sih. biasanya Trust no Des. one, iya benar. Iya. Nah, Memang pasti itu penyakit bener-bener. Iya ya. Iya bener. Iya sih, perlu jadi penyakit sih. diingatkan Benar. bagi para sobat ceria. Kita tuh trust no one. Iya. Bukan berarti nggak bisa percaya ya, tapi Betul. waspada tetap. Iya boleh dong, boleh dong. Podcast kita yang terakhir itu banyak ngomongin tentang itu ya. Itu stress no one ya. Itu jadi curhat waktu itu seingat gue. Iya benar. Sama-sama kalian bersama dengan Iyalah. cerita-cerita kalian Iya. yang menyedihkan itu. Haha. Itu kesempatan Iya ya kan? bener banget. Kesempatan untuk meluapkan segala unek-unek yang ada Asli, di bener banget. diri. Bener. Apalagi sekarang nih kita Des? juga nih. Lagi. Lagi-lagi. Apa trust no one lagi? Iya, maksudnya sih. mengeluarkan isi unek-unek Isi lagi. nih. unek-unek. Iya, Kita kayaknya- korek-korek lagi nih. Caca, kondisinya 2022 Agustus. Kemarin kita ketemu 2021 ya? 2021 21 akhir kan? mau akhir. Iya. mau Nah, akhir. asli. mungkin intinya sih kayaknya setahunan lah, setahunan. Heeh, Hampir setahun. Nah, kan udah, maksudnya Caca kan udah bisa move on ya dari yang lama. Benar. Nah, berarti udah bisa berdamai dong dengan diri sendiri. Udah. Untungnya udah sih. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya ya prosesnya susah. Cuman at the end of the day gue tahu kayak
life must go on with or without him gitu. Jadi gue kayak ya udah akhirnya kita harus move on say walaupun sesakit itu ya gak sih. Bener-bener. Jadi akhirnya gue sekarang ada di sini. Tapi sempet pulang dari podcast ceria yang waktu itu tuh kita take, itu tuh gue bener-bener sedih yang nangis. Terus gue nangis deres banget sampai besoknya sampai 2 minggu kemudian itu masih nangis. Oh, iya? Tapi abis itu udah selesai. Oh, tapi maksudnya itu proses lo waktu sama yang lalu. Iya benar. Oke. Yang orang yang masih nggak mau ketemu sama gue sampai sekarang kebetulan. Kenapa dia tidak mau ketemu dia? Iya emang Ya, udah posisinya nggak biasa perlu juga kan lah. Iya juga sih. Iya. Iya kan, nggak Iya, terlalu benar. banget lah, nggak terlalu perlu banget lah ya. Iya sih walaupun kangen dikit. Nanti ada pertanyaannya Gimana? tuh. Walaupun kangen dikit. Nggak boleh, nggak apa-apa kan kalau Iya misalnya. nggak apa-apa sih, wajar. Kangen doang. Wajar. Nggak apa-apa. Nanti kita ada pertanyaan pasti Iya. berkaitan sama hal itu juga. Iya. Oke. Oke. Lanjut Boleh, Des. boleh. Lanjut Des. Oh my god, gue jadi tempat curhat mulu ya kayaknya kalau nggak nyuruh orang-orang tuh kayak nanyain tentang Iya. patah hatian kayak gini. Iya patah hati. Di siaran lu juga gitu. Apa? Di siaran lu juga. Kayaknya emang orang masalah hidupnya nggak jauh-jauh dari situ nggak sih? Iya sih. Iya Tentang sih. cinta. Apalagi umur-umur sekarang ya, Bener asli, apalagi di umur-umur nggak stabil kayak gue kan. Gue masih kayak apa ya? Sama sekali belum dewasa deh kayaknya umur-umur gue tuh. Tapi age is just a number. Mungkin. But Ada youth, lanjutannya. but youth is forever. Itu kayaknya di setiap podcast tuh dia ngomong gitu. Iya benar. Gue agak terganggu sih tapi nggak apa-apa. jangan itu doang. Iya, Maksudnya bener. patokannya itu bukan umur ya nggak? Iya benar. benar, gue setuju. Setuju, Proses setuju. orang tuh beda-beda. Yes. Ya, jadi menurut Caca, proses Caca healing itu untuk seorang Caca tuh sepenting apa gitu? Sepenting apa untuk proses healing lu yang tahun lalu tuh? Oke, ini mungkin unpopular opinion ya, Oke. tapi menurut gua kebanyakan yang seumuran gue nih, maksudnya mereka belum tahu gitu kan jadi diri mereka seperti apa, udah mulai masuk ke apa half middle crisis, Iya, krisis. Ya, Middle life crisis. quarter life Quarter life crisis. crisis. quarter life crisis, Iya. baru masuk quarter life crisis, terus yang kayak sebenarnya gue menganggap healing itu sendiri tuh kayak cuman pembelaan karena mereka tuh takut buat menghadapi masalah mereka, setuju gak? Bisa. Bisa Bisa, masuk, bisa gue mengerti ya, bisa Iya, gue iya, mengerti. iya. Iya nggak sih? Iya, iya. Jadi Bisa kayak mengerti. sometimes kita tuh sebenarnya nggak butuh-butuh banget healing gitu. Itu karena kita tuh nggak mau ngehadapin masalah kita aja. Misalnya kita, misalnya kemarin gue habis putusin terus gue nangis yang kayak deres banget, gue sedih banget. Abis itu at some point gue cuma butuh tidur di rumah. Abis itu udah gitu, atau nggak ketemu teman-teman gue gitu. Gue nggak perlu healing yang harus gue programin kayak gue harus healing gitu, enggak sebenarnya. Karena gue sesedih itu aja, makanya gue butuh pelarian. Dan menurut gue healing tuh pelarian. Iya. Deh. Bisa akhirnya gue ngerti. Jadi maksudnya kalau Caca ini sebenarnya healingnya tuh nggak dipaksain banget gitu Iya, ya. dan gak kayak gue mau healing gitu, Iya, enggak. iya, iya. Kayak gue nggak sebutuh itu, tapi yang jelas at some point ya gue sedih banget dan gue harus melakukan sesuatu gitu. Tetap life must go on, kayak even gue sedih apapun tetap harus kerja kayak gitu loh. Berarti bisa dibilang otomatis ya. Iya, Healing buat lu kayak- tuh otomatis ya. Iya, Dibilang harus- penting nggak penting ya otomatis. Asli lebih ke survive nggak sih? Tapi ketika apa lo kayak langsung gue butuh healing. Ketika apa? Ketika kerjaan gue padat banget, nggak ada waktu dan badan gue udah minta untuk istirahat. Mungkin gue akan iya, kayak iya. bener-bener oke, gue healing pergi ke satu tempat sendirian ngejernin pikiran gue gitu. Tapi kalau misalnya gak butuh-butuh banget, kayak gue nggak akan healing. Iya, berarti nggak nyecer healing itu Iya, ya. nggak nyecer healing gitu. Apalagi kalau anak zaman sekarang kan capek ya gue mau healing, dikit-dikit healing. Iya kan, dikit-dikit healing. Gue Iya. tuh kayak gimana ya, tiap gue nongkrong, kemarin gue habis healing dong gitu. Terus mereka Wih. happy. Tapi mereka di situ kayak tetap cerita yang kayak, gue tapi sedih banget gitu. Jadi healing lo buat apa? Iya benar. Kayak lebih ke, Iya, melarikan diri gak sih dia? iya, emang lari aja dan, Iya. dan pengen apa ya menurut gue ya emang dia pengen liburan aja nggak Iya. sih? Iya sih, benar-benar. Iya kan. Iya, berarti salah mengartikan mereka. Benar, Iya nggak sih? mungkin menurut gue healing yang lebih tepat adalah healing itu ketika lo bisa ikhlas, itu baru heal. Yes, setuju. Iya. Itu gue setuju. Bisa. Jadi lu nggak usah sok-sok bilang healing gitu Iya. kan, di saat lu sebenarnya belum melakukan itu. Yes. Jadi itu namanya ya salah mengartikan sebenarnya. Ya emang lu cuma pengen liburan aja. Iya, menurut gue gitu sih. Suka pergeseran makna emang milenial tuh. Ay. Iya. Gen Z apalagi. Iya. Tapi mungkin balik lagi ke prinsip masing-masing kali ya. Benar. Mungkin benar. menurut Juga. dia healingnya Ya healing yang kayak gitu. menyembuhkan diri Iya, benar-benar. gitu, Iya. yang benar-benar Ya tapi kayak- tetap sih namanya ya pergeseran makna. Ya, menurut Iya, lu benar, masing-masing benar, kalau benar. menurut lu tapi salah, betul. Iya, yes. namanya kan Nggak pergeseran apa-apa. makna. Exactly. Setuju. Exactly. Nah, gitu. kan udah healing nih, udah proses nih ya, udah sembuh juga. Hampir. Kayak tadi kayak pas datang nih kayak ceria banget, kayak beda Oh, emang iya? pas datang pertama tuh kayak
Sembab ya, Sembab. Iya parah Itu banget, sembab Itu banget. sembab banget sih. Itu emang nggak bisa tidur itu sih, tapi nggak apa-apa kan, part of life, dan gue yang kayak sekarang udah nerima Nah. untungnya gitu. Mungkin happy juga enggak, tapi at least lebih baik aja kali ya. Ya. Mungkin lebih baik aja. Nah, lebih baik aja itu berarti sekarang meaningnya lo udah punya yang baru nih kayaknya. Mobil baru. Kelihatannya, waduh. Waduh, kalau itu kayak gue lebih mending punya mobil baru sama aset gitu ya. Bener. Sekarang iya, cuman gimana ya, sumpah cuy, tapi gue tuh kayak nggak expect kan sekarang tuh gue punya pasangan, tapi ternyata sahabat gue sendiri Yes. yang gue tidak Wow. sangka-sangka ternyata beneran jadi sama dia gitu. Aha. Karena apa ya, mungkin semenjak yang kemarin diputus itu gue tuh takut banget kan nyakitin orang lain, jadi gue kayak harus ketemu sama orang yang menurut gue ini orang tuh tahu gue gitu, jadi gue nggak Yeah. perlu kenalan dari awal lagi, gue nggak perlu cerita-cerita lagi sama dia tahu menghadapi gue dan gue menghadapi dia gitu. Dan pada akhirnya gue mendapatkan dia setelah melewati perjalanan yang kayak bener-bener pas gue kan udah biasa hidup pacaran karena 4 tahunan kan sama cowok gue yang waktu itu. Terus gue jomblo, orang-orang nggak tahu, tapi gue sering snapgram sama cowok. Iya. Wah, itu bener-bener kayak masuk kayak hujatan-hujatan gitu, apalagi di Instagram. Dan ada yang pernah beberapa orang, jadi cowoknya tuh sering nge-DM gue, ngirim stiker gitu di tiap gue selfie, Oke. tiap gue dia ngirim stiker. Abis itu cewek ini tuh kayak bilang, Kak maaf boleh di blok nggak gitu. Ada yang malah marah-marah, lo pelakor yang kayak gitu. Padahal itu posisi gue nggak tahu apa-apa. Kayak bener-bener banyak banget, sampai gue screenshotin, gue masukin satu folder Iya, karena iya. banyak banget cewek-cewek yang kayak gitu di Instagram terutama gitu loh, dan cowok-cowoknya juga banyak. Itu pas itu semenjak itu tuh kayak oke, gue hook up sama beberapa cowok dan ternyata kayaknya gue nggak mau pacaran deh, sampai akhirnya gue mutusin ya udah sama sahabat gue aja gitu yang udah gue tahu kayak gini. Sama sahabat. Oke. Yap, yang sebelumnya kita Ternyata- selalu bilang ke pasangan kita masing-masing, kamu nggak perlu khawatir ya sama dia sayang, gitu. Dia sahabat aku gitu. Akhirnya Cuma lo punya temen, sahabat ya? Iya, cuma sahabat gitu benar. kan, yang selalu dibilang dulu kayak gitu ya kan. Lihat sih, dari prinsip gue percaya kalau misalnya cowok-cewek bisa sahabatan, ternyata gue nggak percaya. Iya. Dulu lagi tidak ada. Akhirnya ada yang mengucapkan seperti itu lagi ya. Iya. Setelah gue nggak percaya, ternyata setelah gue nggak percaya kalau misalnya kita tuh nggak cuma bisa sahabatan aja, ternyata nggak. Pasti antara Pasti salah ada yang suka. satu benar. Benar. Pasti Setuju, salah satu setuju. ada yang suka atau enggak kedua-duanya suka. Oke. Cuman emang waktunya aja nggak tepat. Bisa jadi. Nah, Ya kan. jadi pertanyaan gua akhirnya, apa yang lo rasa perbedaan saat lo sahabatan sama dia? Lo sahabatan sama dia tuh berapa lama? 6 tahunan. 6 lama tahunan. ya, Bun. Oke, udah kenal sama dia 6 tahunan sahabatan, sekarang lo jadian sama dia. Apa rasanya yang beda, yang ada beda dari lo? Gimana ya? Jujur kalau misalnya pertama nih, bedanya itu adalah kalau sahabatan tuh kan nggak ada romantic relationship-nya kan. Iya, Kayak iya. bener-bener cuman sebatas cerita yang kayak gitu-gitu, dan itu platonik banget. Gue bener-bener gak ada rasa sama dia sama sekali. Pun sebaliknya, makanya kita selalu make sure ke pasangan kita tuh yang kayak lo nggak perlu khawatir sama dia gitu, kita tuh nggak akan terjadi apapun gitu kan. Terus sampai akhirnya gue sama dia yang biasa gue nanya-nanyain cowok-cowok ke dia, dia nanyain cewek-cewek ke gue. Itu gue sempet kelepasan waktu itu, kayak gue baru sadar ini orang adalah cowok gue. Gue ngirim kayak foto gambar cowok gitu, terus menurut lo gimana gitu. Terus gue kayak anjir, gue lupa lo udah jadi cowok gue gitu. Terus dia gimana? Kesel nggak deh? Enggak, kita malah ketawa-tawa aja. Terus kayak video callan yang bisa video callan kata-kataan, terus harus video callan yang kayak harus romantis-romantisan gitu. Kayak jijik sih sebenarnya. Kita jijik aja sama diri kita sendiri. Karena nggak biasa. Benar, karena biasa. Tapi sampai akhirnya kita nemuin titik di mana oke, ini udah mulai dapet nih kita romantiknya gitu. Udah bisa udah bisa serius lah. Iya. Oke. Tapi susah banget. Oke. Caca dan Sobat Ceria, gua mau nanya, Apa tuh? menurut Caca sendiri, Caca itu kalau ini ya, ini general aja lu jawab, ya selalu juga mau gimana jawabnya. Tapi kalau gue tanya, enakan pacar rasa sahabat atau sahabat rasa pacar? Oke, bentar. Pacar rasa sahabat atau sahabat rasa pacar? Iya, Pacar karena- rasa sahabat kayaknya. Pacar rasa sahabat. Iya sih. Heeh. Bener sih. Karena lo punya pacar dan ternyata pacar lo bisa jadi sahabat lo. Kalau sahabat rasa pacar, takutnya sahabatnya itu kan udah punya cewek kan. Bener, Iya. bener. Ini jadi orang ketiga. Bener, Gue bener. takutnya jadi orang ketiga aja. Dan jadi masuk ke friendzone gak sih jatuhnya? Iya, kayak friendzone gitu kan, terus-terusan berulang. Sahabat jadi pacar lebih baik sih. Wala. Iya bener. Sahabat. Ay, gimana? Kayak Sahabat yang- jadi pacar. Kayak yang filmnya siapa tuh, TTM tuh? Si itu Dito Percussion. Teman tapi menikah. Oh, iya. Oh iya, Iya, bener. bener. Iya nggak sih? Bisa tuh. Bener. Iya sih. Cuman
Tapi mereka itu udah lama banget ya. Iya, kalau Maksudnya mereka kan dari SMA juga kan kalau nggak salah tuh. dan memang salah satu yang udah punya rasa dari dulu. Iya, kalau ini Dipendam. emang gue nggak ada aja. Terus Nggak ada sama semua ini sekali. ada cerita lucu ya. Jadi ketika akhirnya gue sama dia itu, gue nggak ngerti gimana nih kalau teman-teman juga yang punya pacar dulunya sahabatnya gitu. Siapa yang make move duluan, siapa yang nge duluan? Karena itu tuh kayak pisau bermata dua gitu loh. Iya, Itu iya. bisa berbalik, bener-bener dia benci banget sama lo atau dia nerima lo. Iya, Kayak iya, gue nggak nyangka ya selama ini lo suka sama gue tapi lo nggak ngomong Iya, gitu. iya. Nah ini tuh cerita lucunya entah kenapa kayak saat itu kita belum sama-sama ada rasa. Jadi gue nggak ada rasa sama dia nggak ada rasa sama gue. Tapi tiba-tiba kita lagi jalan berdua nih, terus kita sama-sama jomblo untungnya ketemunya kan. Terus kita jalan masih biasa ngobrol-ngobrol curhat-curhat. Terus entah kenapa nih dia make move yang kayak ya kalau misalnya aku tembak Caca gimana? Gitu. Dia ngechat duluan. Terus kata ayahnya ya udah ya bolehlah gitu. Ayah support gitu. Akhirnya tiba-tiba kita berdiri berdua nih di jalan umum. Dia nyium gue. Wow. Legit tiba-tiba nyium terus gue kayak Wow. ini gue panik kan karena gue nggak tahu cara ngeresponsnya gimana gitu loh. Maksud gue kayak Ya itu di mana? apa? Di jalan. Di jalan. Ya, oke. Bener-bener di jalan menuju parkiran. Oke. Terus kayak, aduh ini gimana? Pertama rame, kedua gue nggak tahu tuh arti cuman itu apa karena gue takut kan kayak gue takutnya emang kayak lo udah sayang sama gue, lo suka sama gue, cinta sama gue nggak tahu. Akhirnya gue balas, abis itu kita cuman diem-dieman terus yang kayak, ya udah kita pacaran ya mulai hari ini gitu. Itu yang bilang. Gue, Declare langsung ya. iya jadi kayak tembak aja dulu gitu kan terus kayak dia akhirnya ya udah oke, coba kita jalanin gitu akhirnya ya udah jalan tapi saat itu dia harus pergi kan keluar kota terus pas dia keluar kota ya udah kita mulai hari itu dengan sayang-sayangan Mantap. nyoba sayang-sayangan yang beneran sayang-sayangan ternyata ya begitu lah. Gila keren. Tapi maksudnya lu pas waktu itu pas udah waktu after itu loh yang kejadian itu lu mikir bener gak ya tindakan gue untuk bilang ini Gue takut karena gue takutnya ketika gue iyain nanti kita berantem kita nggak jadi sahabat lagi jadi kayak nyampur gitu udah takut sampai gue nggak bisa ngerespons. Iya, Jadi gue cuma merespons tindakan dia dan gue kayak "Yaudah, kita pacaran yuk gitu. Oke, dia cuma itu gitu. yuk pacarnya tuh langsung tiba-tiba lu ngomong gitu aja Iya. sama lu mikir gimana? Enggak mikir ke depannya kayak ya udah gitu karena terlalu banyak yang gue Iya, pikirkan sampai akhirnya ya udah. Dan ternyata fun banget pacaran sama sahabat sendiri gitu. Cuman ya gitulah efek negatifnya kayak semua orang-orang mantan-mantannya dia mantan-mantan gue tuh kayak tuh kan bener pasti kalian tuh ada apa-apa. Ya peduli setan ya. Bener, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Bener-bener. Ya peduli setan juga apa kata mantan ya nggak sih? Iya sih, tapi kadang penting juga. Oke. Caca emang unpopular opinion ya. Iya, sering banget ya gue tuh gue wajar sih di kadang tuh ada yang kontra sama gue dan benci gue gitu. Karena Sampai ya benci ya elah. Iya, Perbedaan kan indah. ya nggak? Dan tiap orang itu kan punya Nah. opini masing-masing. asli. Cak, lu kan udah sahabatan sama dia. Sebenarnya lu udah nge-treat dia ibaratnya nyaman itu udah ada banget pasti ya Dari kan? awal ya. Nyaman tuh udah ada banget. Terus love language menurut lu tuh gimana? Lu udah dari dulu menemukan love language dia? Benar. Apakah di saat lu udah jadian love language-nya berbeda? Iya bener. Gini, gue menemukan celah di mana gue udah tahu love language. Dia tahu gue adalah physical touch. Oke. Dia quality time dan words of affirmation. Gue ada quality time. Jadi kita ada sama quality time. Oke. Iya kan? Iya kan? Seru. Seru banget kan? Terus bedanya ketika gue sahabatan sama dia si bukan quality time apa physical touch-nya nih ada batasannya. Ya. Benar. Tapi ternyata setelah pacaran tidak ada batasan dan itu menyenangkan gitu. Iya. Tapi ya udah sih kita intinya love language kita sama-sama. Ini sebelum kita jatuh ke jurang ya. Kita sama-sama quality time. Jadi banyakin waktu ketemu even LDR karena 3 bulan pacaran tuh LDR gue sama dia. Oh iya, langsung ya? Langsung bener-bener langsung besoknya langsung LDR di hari kedua pacaran itu. Gue juga kepo nih, jadi kepo Cak. Lu kan selama jadi sahabat dia tahu jeleknya dia juga sama ceweknya. Bener. Tapi maksudnya gue cuma kepo berarti lu bisa nih udah tahu nih jeleknya dia kayak gimana nih ya nggak sih? Dia nge-treat ceweknya yang kayak gimana? Bangsat-bangsatnya dia juga harusnya lu tahu ya kalau dia bangsat ya kan? Ya ada lah Kalau dikit-dikit kalau lu nakal juga ibaratnya ya kan Iya. dia juga tahu gitu. Iya. Itu gimana trustnya lu sama dia tuh? Trustnya LDR lagi ya kan? Iya benar. Gue lebih ke ini sih kalau gue udah tahu nih lu kayak gini dan dari cerita lu gue udah tahu gitu bahkan
ya bener-bener udah tahu semuanya lah gitu kan. Jadi ketika itu akan terjadi, gue udah nembak dari awal, jangan kayak gini ya, karena gue tahu lu pasti abis ini kayak gini gitu. Dan dia kayak iya enggak kok dari awal enggak gitu. Dia pun gitu ke gue. Kebaca ya. Tapi poin plus gak sih juga? Poin plus, cuman poin minusnya adalah bosen, cepat bosen. Karena nggak ada hal yang kita penasaranin lagi gitu loh. Karena udah tahu ya. Karena udah tahu gimana jelek-jeleknya. Ya itu bagi orang yang nyari keseruan pasti akan Agak bosen boring. ya kan. Cuman kalau lu kan menjalin komitmen nih ibaratnya. Nah, berarti komitmen menurut Caca apa nih? Iya. Komitmen ya. Sama sahabat lu nih yang sekarang komitmen sahabat apa komitmen jadian? Coba Iya. coba Apa ceritain. komitmen lah ya, Iya, Komitmen. Komitmen tuh apa ya? Kalau menurut gue hal yang paling penting di dunia ini versi gue adalah loyalty, karena lu nggak bisa ngedapetin apapun kalau lu nggak punya loyalty dalam diri lo yang lo tawarin ke orang gitu loh. Oke. Kayak lu bisa nyari orang yang dengan segala macam bentuk kayak gimana pun, mau ganteng, mau cakep, mau enggak, mau kayak gimana. Tapi kalau misalnya nggak ada loyalty, menurut gue sia-sia gitu. Dan untungnya hal yang apa ya? Kalau di pengalaman gue sih, hal plusnya adalah gue tahu selama kita pacaran pun, kita berdua kayak gimana pun, misalnya kita sama punya pasangan nih, kita nggak bakal ngapa-ngapain gitu, dan even meluk aja dia nggak mau Oke. gitu. Jadi gue kayak dari situ percaya, gue yakin sama dia karena gue tahu dia nggak akan selingkuh dari awal gitu loh, dan dia bakal nungguin gue. Pernah gue tuh sampai kemarin tuh lagi hektik banget, terus gue tinggalin seminggu gitu bener-bener gak ada kabar, dan ternyata dia kayak dengan pengertiannya dia bilang ke gue, iya nggak apa-apa, gue ngerti kok lo kayak gimana, dan gue yakin lo nggak akan ngapa-ngapain gitu. Jadi menurut gue komitmen yang kita pegang adalah loyalty and trust. Yang gimana ya, menurut gue sayang sih buat mengejar hal-hal impulsif dalam hidup lo, lo kehilangan orang itu gitu dengan loyalty and trustnya. Iya, ibaratnya sama hal yang sementara ya nggak sih? Iya. Lu melihat hal yang sesuatu yang lebih besar lagi ya kan? Benar, karena sesedih itu sih kalau kehilangan orang tuh jarang banget lo yang benar-benar yakin kalau misalnya gue nggak boleh ngelakuin ini karena ini jahat buat pasangan gue gitu. Karena semuanya kan karena ego ya. Betul. Dan ego manusia sebesar itu. Jadi ketika gue menemukan dia gitu, yang gue tahu nih orang tuh bisa nahan egonya sebegitu besarnya, gue kayak gue nggak akan lepasin dia gitu. Tapi lo tipe orang yang emang ketika lo make a relationship sama orang itu tuh memang ngebangun komitmen nggak? Maksudnya gini, kan ada orang yang takut berkomitmen ya, Bener. jadi kayak yaudahlah, maksudnya kita pacaran aja atau yaudah kita teman-temanan aja gitu. Kalau nggak open relationship iya, biasanya. iya gitu. Iya kan? Nah kalau misalnya lo tipe orang yang gimana? Kalau misalnya gue tuh tipe orang yang dari awal gue udah jelasin kalau misalnya gue tuh orangnya tuh ini kan ya observe ya. Jadi kalau misalnya dia jahat sama gue jahat sama dia yang kayak gitu loh. Kalau dia nge-treat gue kayak misalnya dia jarang balas chat gue, oke gue bakal jarang hubungin dia yang kayak gitu. Oke. Bukan balas dendam tapi kayak lebih nyeimbangin aja. Iya, cerminan ya. Iya, dia tuh kayak gimana gitu kan. Terus kalau misalnya nanyain masalah apa tadi sebutannya? Trust no one. Apa sih? Masalah apa? Quarter life crisis. Bukan yang sebelumnya dia bilang komitmen. Aduh, gue mikir lagi. Iya, terus gue juga Nggak bantuin lagi sobat Iya ceria. tahu gimana sih. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah apa tadi ya, Komitmen. balik lagi ke komitmen ya, gue sebegitunya juga ternyata buat dia gitu loh. Oke, berarti lo tipe yang kayak gitu ya? Yes, tipe yang kayak gitu. Dan yaudah pokoknya yang dari awal gue percaya sama lo percaya sama gue, kita jalanin. Tapi once salah satu dari kita ada yang ngebrok, ya udah selesai semuanya. Gile. Karena gue tuh tipikal orang yang kayak dari dulu nih, makanya orang-orang tuh bilang gue ganti cowok. Enggak sebenarnya. Kayak gue tuh selalu berprinsip lo 100% sekalian. Iya. Kalau setengah-setengah mending gak usah sama sekali gitu. Karena pertama wasting of time, yang kedua sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget karena sama-sama sibuk gitu kan. Dan kita masih punya mimpi yang harus kita kejar. Jadi Asik. sebenarnya relationship itu is just an addition in our life gitu loh. Kalau seneng ya berarti ya berhasil, Poin kalau plusnya enggak ya ya. udah selesai gitu. Nah, berarti lu udah serius belum nih sama sahabat lu ini? Aduh. Boleh lah dinikahin cepet-cepet. Dibenci sih. Wow. Habis nangis tuh bener-bener langsung disuruh ngomong. Iya, Gimana benar-benar. coba? Ya, daripada ketawa kan kayak lagu. Apa tuh? Abis nangis terus ketawa. Tidak gitu, lupa kayak nggak gitu deh. menggosok